Shalom, perkenalkan nama saya Yesi Handika Parhusip, NPM 240810002. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini, saya akan membagikan materi pembelajaran minggu lalu yang saya terima dari Bapak dosen Wasit Ginting, Eskom, Mkom. Yuk, belajar bersama-sama. Bahasa pemrograman adalah instruksi dasar dari programmer kepada komputer untuk melakukan suatu hal. Agar komputer dapat memahami seluruh perintah programmer, maka dibuatlah dalam bentuk kata-kata yang terdiri dari banyak garis. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 3 jenis, yakni bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi. Algoritma. Langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan di komputer 1, input, proses, dan output. Ini mulai dikembangkan pada abad ke-9 oleh cendekiawan Al-Khawarizmi. Untuk menuliskan algoritma digunakan alat bantu atau tool seperti 1. Flowchart. Flowchart menggunakan simbol-simbol. Flowchart pasti sudah sering kita dengar, terlebih lagi jika kita sering membangun sebuah program. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa fungsinya? Simbol yang sering digunakan dan bagaimana contohnya? Berikut ini adalah penjelasannya. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah tafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknik. Kesimpulannya, dengan menggunakan flowchart, kita dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program. Karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Selanjutnya diimplementasikan di bahasa pemrograman seperti C, C++, Pascal, JavaScript, Java, dan Python dan lain-lain. Cara menjalankan kode Python online. 1. Aktifkan browser. 2. Buka Google. 3. Ketikkan Python editor online dan tuliskan kode program. Teman-teman, sekian video tugas pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih.